Video part 2 lanjutan perjalanan ngeteng naik kereta dari Jogja ke Jakarta. Jadi ceritanya karena kehabisan tiket kereta api Bengawan, kereta ekonomi termurah di rute Jogja-Jakarta, dan saya pengen ongkos perjalanannya tetap hemat, tetap murah. Kali ini saya nyobain ngeteng berangkat siang menuju ke Jakarta. Di video sebelumnya, pertama saya naik kereta lokal Pramex menuju ke stasiun Kutoarjo. Dan dari stasiun Kutoarjo, saya lanjut naik kereta api Sawunggalih ke stasiun Purwokerto dengan beli tarif khusus 2 jam sebelum keretanya berangkat, biar tarifnya lebih murah. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, saya saranin buat tonton dulu video part satunya di pojok kanan atas, atau bisa klik link di deskripsi ya, biar cerita perjalanan ngeteng dari Jogja ke Jakarta, solusi kehabisan tiket kereta Bengawan tersampaikan semuanya. Nah, dari stasiun Purwokerto buat sampai ke Jakarta, saya bakal lanjut naik kereta ekonomi termurah yang tarifnya cuma Rp67.000 aja. Kereta api Serayu. Kereta ini juga jadi primadona di jalur selatan. Primadona pilihan warga Banyumasan, Cilacap, dan kota-kota di selatan Pulau Jawa buat menuju ke kota Jakarta dengan biaya yang murah. Meskipun banyak kereta-kereta baru, kereta premium, kereta new generation, nggak bisa dipungkiri kereta-kereta subsidi yang murah-murah itu pasti laris dan tiketnya habis duluan. Cuma tiket kereta api Serayu ini nggak segoib kereta api Bengawan sih. Kalau tiket kereta api Bengawan tuh susah banget dibelinya. Dari Purwokerto ke Jakarta untuk kereta api Serayu ini butuh waktu sekitar 12 jaman dan keretanya kursi tegak berhadapan. Kalau dari Jogja ke Jakarta naik Bengawan itu kayaknya cuma 8 jam setengah ya. Kalau misalkan dari Purwokerto dihitungnya Bengawan itu sampai Jakarta kayaknya juga sekitar 5 jaman sih durasi waktu perjalanannya, karena lewat jalur utara. Kalau Serayu kan karena muter lewat selatan makanya lama banget, dan nanti bakal kalah silang kereta-kereta lain juga teman-teman. Kita bakal banyak mengalah. Jadi ya udah, bakal seru banget perjalanan pada sore hari ini. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam stasiun ya. Nah, sebenarnya kalau kalian transit dan mau nyambung ke kereta lain, itu bisa juga nggak perlu keluar dari stasiun. Nggak perlu boarding ulang dari pintu masuk, jadi cukup nunggu aja di ruang tunggu penumpang di dalam stasiun. Tinggal cetak e-boarding atau etiket dari aplikasi Akses by KAI. Nanti kalau pas dicek sama kondekturnya, tinggal tunjukin aja etiket kita. Cuma di sini saya mau nunjukin pintu masuk di stasiun Purwokerto yang sekarang udah dipindah ke bangunan yang baru. Kalau dari pintu keluar ke pintu masuk, jalannya ya lumayan jauh sih, dan lumayan butuh tenaga ekstra karena jalannya lumayan menanjak. Di stasiun Purwokerto juga ada layanan boarding face recognition gate. Jadi kalau kalian udah daftar ke sistem ini, bisa tinggal jalan masuk aja kalau udah punya tiket kereta yang sesuai dengan jadwal keberangkatannya. Gak perlu antri dan repot ngeluarin KTP dan nunjukin tiket. Di atas ini ada kursi-kursi untuk nunggu penumpang juga ya teman-teman. Jadi setelah boarding masuk, bakal lewat Skybridge ya. Sekarang kan dari atas. Nanti ada ruang tunggu penumpang di sini juga, lumayan empuk untuk kursinya, kayak sofa. Tapi untuk naik keretanya harus turun ke bawah lewat eskalator. Dan kalau dari atas ini bisa lihat kereta yang lalu lalang di stasiun Purwokerto. Ada yang datang, ada yang berangkat. Nah, ini ada kereta api Purwojaya dari Cilacap berangkat awalnya. Tujuan akhirnya ke stasiun Jakarta Gambir. Full class eksekutif, sebutannya Argo Mendoan. Ada kacanya lebar-lebar kan, jadi bisa lihat kereta dari atas. Ini cuman ada proyek lagi bongkar-bongkar peron di bawah.
Kereta api Progo, kereta termurah dari Jogja ke Pasar Senen yang udah pakai rangkaian New Generation, teman-teman. Banyak-banyak turun di Purwokerto. Beli tarif khusus kayaknya. Tuh, di depan masih ada proses pergantian masinis kereta api Progo ya, teman-teman. Ganti masinis. Saya juga pernah naik kereta Progo ini, nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Tiketnya laris manis coy Progo, hari ini tuh ludes habis loh. Tapi kok saya ngeliat masih banyak kursi yang kosong ya. Satu-satunya kereta New Generation dari Jogja ke Jakarta yang jamnya enak dan juga murah tarifnya, teman-teman. Tapi ya itu, tiketnya gampang habis, cepet habis kayak Bengawan. Nah kalau mau nyaman, enak, berangkat siang dari Jogja Jakarta naik ini. Nanti teman-teman bisa tonton videonya naik kereta api Progo di pojok kanan atas. Jadi kita hari ini menuju Jakarta, berangkat siang dari Jogja tapi ngeteng. Berangkat jam 1 Progo dari Jogja. Nanti sampai Jakarta tuh jam 9 kurang. Kita sampai Jakarta masih besok. Besok pagi, berangkatnya siang. Jam 4 sore ini masih penumpukan penumpang di sini. Kayaknya karena ada kereta api Manahan terlambat, baru masuk kayaknya 16.30. Berarti ada kayak baru Malam Selatan, Manahan, dan ada Jakatingkir nanti, teman-teman. Penuh banget. Ini rangkaian kereta Serayu baru dilangsir ya, masuk jalur 1. Berangkatnya masih 45 menitan lagi, teman-teman. Saya naik di ekonomi 2, kursi 4C. Ya, di ujung depan sana. Kereta api gaya baru Malam Selatan di Purwokerto ini berhentinya lama banget, 10 menitan lebih coy. Dan ini pakai lokomotif CC 206 1378 yang ada stikernya film Jumbo, teman-teman. Edisi Jumbo ya, KAI Jumbo tuh, depannya ada Jumbonya. Kalau yang eksekutif biasanya full sampai belakang-belakang dari lokomotif sama keretanya tuh di stiker semua, kayak Argo Bromanggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga. Itu stikeran semua, teman-teman. Udah mau berangkat lagi kayaknya. Nah kalau dari Purwokerto, kereta api Serayu ini formasinya unik ya, teman-teman. Paling depan itu ekonomi yang nomor besar, ekonomi 6, terus ke belakang ekonomi 5, 4, sampai ekonomi 1. Dan lokomotifnya long hood, kalau pakai single cabin kayak CC 203 kayak gini. Jadi masinisnya ada di belakang. Itu karena nanti di stasiun Kroya, keretanya akan putar arah. Yang tadinya lokomotifnya ada di depannya ekonomi 6 akan dipindah di depannya kereta bagasi, di depannya kereta ekonomi 1, dan masinisnya posisinya akan di depan. Itu khusus untuk kereta Serayu aja sih, kalau yang lain kayaknya nggak boleh deh. Jadi wah cakep banget sih kalau lokomotif long hood kayak gini. Udah lama nggak ngeliat lokomotif long hood dinas kereta jarak jauh loh. Cuman ya rutenya cuman Purwokerto sampai Kroya atau Kroya ke sini. Jarang banget yang lain. Kecuali di Bandung mungkin ya kereta lokal. Ini pakai lokomotif seri CC 203 9512 di induknya Jember. Satu lagi kereta ekonomi spek rata kanan. Jalur Jakarta Jogja tuh wajib banget pakai kereta ekonomi New Generation stainless steel, teman-teman. Saya juga pernah naik kereta api Jakatingkir dari Pasar Senen menuju ke Jogja ya. Jadi kereta yang paling worth it banget, primadona di jalur dari Pasar Senen ke Jogja ataupun sebaliknya. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Pintu keluar berada di kanan kabel sebelah selatan. Informasi dan berita poin angkutan online tersedia di pintu barat stasiun Purwokerto. Ada proses pergantian masinis kereta api Jakatingkir dan masih ada diisi air untuk toiletnya juga. Pakai lokomotif seri CC 204 0301 di induknya Yogyakarta. 204 tapi depannya kotak kayak CC 201, teman-teman. Sebuah perbedaan 300.000 dan 60 ribuan, tarifnya 5 kali lipat coy.
Kereta eksekutif Taksaka. Tadi bawa kelas luxury juga, ada 2 kereta di depan ya teman-teman. Anak mas KAI nih, sehari jalan 3 kali PP Jakarta Jogja. Ini tadi pagi dari Jakarta jam 7.30-an sampai Jogja jam setengah 3 kayaknya ya, atau jam 2 gitu. 14.45 berangkat lagi menuju ke arah Jakarta teman-teman. Dan nanti sampai Jakarta sekitar jam 9 malam kurang, balik lagi ke arah Jogja. Bolak-balik tektok. Ramai banget yang turun Purwokerto. Pada beli tarif khusus nih kayaknya. Ramai banget coy penumpang yang turun dari Taksaka. Pada beli tarif khusus ya sepertinya. Jadi naik turun penumpang di stasiun Purwokerto ini termasuk salah satu yang paling ramai juga selain di Jogja. Makanya kereta ke arah Jakarta kalau misalkan tiketnya habis, itu kemungkinan besar penuhnya juga dari Purwokerto teman-teman. Kalau dari Jogja masih kosong, dari sini nih titik naik penumpang yang paling banyak ke arah Jakarta. Sebelah sana ada Manahan masuk terlambat 1 jam lebih kayaknya. Di sebelah sini ada kereta api Manahan yang terlambat sekitar 1,5 jam lebih kayaknya. Harusnya itu udah mau sampai Jogja jam-jam segini tuh, baru sampai Purwokerto. Full kereta eksekutif ya, dari Gambir tujuan Solo. Tapi belum new generation untuk kereta eksekutifnya, masih pakai kereta eksekutif yang stainless steel generasi pertama. Sore itu Purwokerto ramai banget coy, keretanya banyak banget yang dari Jakarta dan yang menuju ke arah Jakarta. 16.44 Manahan baru berangkat dari Purwokerto. Kita harusnya berangkat 16.55, tapi kayaknya bakal terlambat teman-teman, karena nunggu Manahan dulu sampai Notok ya, jarak 1 petak. Penuh bule-bule dong, ramai banget turis-turis. Ini bawa priority juga ternyata. (16:53) berangkat dari stasiun Purwokerto, terlambat 8 menit teman-teman. Karena ada kereta api Manahan yang terlambat, jadi kita juga terlambat coy. 8 menit dari jadwal, harusnya 16.45 ya. Berangkat dari stasiun Purwokerto, ini masih ada kursi-kursi yang kosong ya teman-teman. Saya duduknya di nomor 21C, ada di belakang sana, artinya nomor ganjil. Sama seperti nomor 5, nomor ganjil dari Purwokerto ke Kroya itu hadap mundur. Tapi nanti setelah dari Kroya menuju Jakarta kita bakal berubah arah. Kita dapat kursi yang hadap maju ke arah depan sana nanti teman-teman. Pasti bingung kenapa kok bisa gitu, nanti saya jelasin pas sampai Kroya. Kalau sekarang nomor ganjil dari Purwokerto ke Kroya dapat duduk yang mundur dalam waktu mungkin setengah jaman, nggak sampai kayaknya. Mundur cuma setengah jam, tapi nanti 11 jam lebihnya kita duduknya maju. Saya duduknya di 21C di ujung, tapi tadi lumayan rame, jadi pindah dulu ke kursi yang kosong. AC-nya kerasa lumayan gerah teman-teman,
gerah banget, semua banget rasanya di ekonomi 2 ini. Ya, namanya juga kereta ekonomi subsidi ya. Dikasih AC pun kayaknya AC-nya nggak begitu dingin. Tapi kalau pas dingin, dingin banget sebenarnya kereta-kereta kayak gini. Tiba di stasiun Kroya terlambat 5 menit dari jadwal dan penumpangnya yang naik dari Kroya, buset, rame coy. Mulai penuh dari belakang sampai depan, rame teman-teman. Dan disinilah titik penting perjalanan kereta api Serayu dari Purwokerto ke Jakarta, tapi lewat jalur selatan. Di stasiun Kroya, lokomotifnya akan dicopot, nanti akan dipasang di depan, di sebelah sana. Jadi tadi dari Purwokerto ke Kroya ini, kita duduk di ekonomi 2 ya, itu posisinya ada di belakang, yang paling depan ekonomi 6. Nanti setelah ini kita akan di posisi depan teman-teman, karena keretanya bakal balik lagi ke arah barat ke sana. Tadi kita dari utara menuju ke selatan, masuk ke Kroya. Rel selatan itu kan dari barat ke timur ya. Nah, kita akan balik ke arah sana, ke arah barat menuju ke arah Bandung, ke arah Jakarta. Makanya tadi saya bilang kalau pas duduk di nomor ganjil, tadi di nomor 21C atau nomor ganjil manapun di ekonomi 2, saya dapat kursi yang kebalik hadap mundur dari Purwokerto ke Kroya. Tapi setelah ini kita akan dapat kursi yang madep maju selama 11 jaman. Masa lokomotifnya smooth banget coy, sampai rangkaiannya nggak kedorong. Nah tadi yang posisi masinisnya ada di belakang long hood, sekarang bakal seperti ini menuju ke arah Jakarta teman-teman. Masinisnya di depan. Jadi disinilah titik penting perjalanan kereta api Serayu. Kayaknya berangkatnya bakal tetap on time 17.30 teman-teman, karena lokomotifnya udah selesai dipasang ya. Setelah ini kita bakal lewat single track, bukan jalur double track, dan banyak banget persilangan kereta jarak jauh. Kita bakal banyak ngalah, jadi kalau naik Serayu ini, kalau suka menikmati perjalanan, seru banget sih. Nah, dari Kroya kita bakal lurus menuju ke arah jalur selatan yang single track ya teman-teman. Kalau tadi kita dari sana yang double track, 2 rel yang ada di ujung sana, belok ke utara ke arah Purwokerto, ke Cirebon. Kita kembali lagi menuju sini, ke arah barat. Makanya tadi saya bilang lokomotifnya bakal diputer dan duduknya bakal kebalik. Yang tadinya duduk mundur jadi duduk maju, yang tadinya duduk maju jadi duduk mundur teman-teman. Contohnya di kursi nomor 21C tempat saya duduk, atau nomor ganjil di ekonomi 2 ya. Dari Kroya menuju ke Bandung ke arah Pasar Senen bakal jadi maju arah kursinya. Kita tiba di stasiun Maos dan bersilang dengan kereta api Sancaka Utara. Kok lokomotifnya long hood ya? Kereta ekonomi New Generation dan eksekutif, tujuannya ke Surabaya Pasar Turi lewat Pantura teman-teman. Satu-satunya penghubung jalur selatan dan jalur utara. Stasiun Maos, stasiun kecil yang ada di Kabupaten Cilacap. Yang naik banyak banget dari belakang. Kalau dari kota Cilacap mau naik kereta yang murah, itu harus ke stasiun Maos ya. Karena kalau dari Cilacap kota cuma ada kereta api Purwojaya aja. Jadi kalau mau naik Serayu harus ke stasiun Maos ini teman-teman, yang paling dekat dengan kota Cilacap. Setelah ini kita juga lewat cabangan jalur rel lagi yang
belok ke kiri ke arah kota Cilacap, tapi kita bakal lurus terus ke arah Bandung. Yang nganter penumpang banyak banget di gerbang, dada-dada biasanya. Banyak anak-anak kecil juga. Kita berangkat duluan ya teman-teman. Setelah stasiun Maos, kereta api Serayu ini masih berhenti di beberapa stasiun lainnya dan mulai banyak penumpang yang naik. Karena kereta api Serayu ini jadi satu-satunya kereta ekonomi murah di jalur selatan mulai dari Cilacap, Tasikmalaya ke arah Jakarta. Kalau keretanya penuh karena kursinya berhadapan pasti adu dengkul sama penumpang lain. Makanya saya pilih kursi nomor 21C ini biar bisa selonjorin kaki dengan nyaman kayak gini dan nggak adu dengkul sama penumpang lain. Minusnya ya posisi duduknya pas banget di depan pintu kabin sih. Kita tiba di stasiun Sidareja. Yang turun banyak banget teman-teman di Sidareja. Dan ini kita bertemu dengan sesama kereta api Serayu yang dari Jakarta pagi tujuan ke Purwokerto ya. Nanti sampai Purwokerto sekitar jam 8:30 malam. Yang turun di Sidareja juga banyak banget teman-teman. Naik dari Purwokerto atau dari Kroya ya. Tadi ada beberapa orang yang dari Jogja atau Solo nyambung kereta. Ngeteng lah kayak saya teman-teman. Ternyata banyak juga yang ngeteng dari Jogja atau dari Solo kalau kehabisan tiket dan pengen murah, beli tarif khusus sampai ke Kroya terus nyambung Serayu. Banyak banget tuh yang turun. Yang naik juga banyak. Tiba di stasiun Banjar yang naik, banyak banget. Yang turun juga lumayan banyak teman-teman. Kalau dilihat penumpang Serayu ini tuh bukan penumpang yang dari ujung ke ujung kayak penumpang kereta ke arah Jogja, Jakarta ya. Jadi parsial teman-teman. Ada yang naik dari Purwokerto, dari Kroya, terus turunnya di Sidareja, turun di Banjar. Tapi ada juga yang naik lagi, ada penumpang turun terus keisi lagi, penumpang turun keisi lagi. Kemungkinan nanti sampai ke Jakarta tuh bakal gonta-ganti penumpang ya, naik turun. Jadi jarang yang full trip sampai ujung. Bahkan tadi saya dengerin samping saya ngobrol sama bapak-bapak kan. Dia dari Solo tujuannya ke Sidareja. Yang langsung kalau jamnya siang itu naiknya Pasundan, tapi tiketnya habis. Akhirnya ngeteng, naik KRL dulu ke Jogja. Terus dari Jogja beli tarif khusus ke Kroya, dari Kroya nyambung Serayu, biar lebih murahnya kayak gitu caranya, katanya tadi seperti itu, sama ibunya juga sih. Jadi emang banyak juga orang-orang yang menjadikan kereta-kereta kayak Serayu ini jadi opsi buat ngeteng ya, dari Sidareja ke Jogja atau ke Solo atau arah sebaliknya. Bahkan tadi beliaunya juga bilang kalau biasanya kadang kalau kehabisan Kauripan naiknya Kuto Jaya Selatan ke arah Kutoarjo, nanti turun Kutoarjo nyambung Pramek, terus kalau mau ke Solo tinggal nyambung KRL. Jadi opsi buat ngeteng tuh banyak banget, tinggal cara milih keretanya kalau mau hemat.
yang mana, kalau mau yang cepet yang mana. Terus ditanyain kan sama bapak sampingnya, kenapa kok nggak naik bis mas? Kalau naik bis tuh bisa secara langsung ya, mungkin tarifnya juga bisa lebih murah, tapi durasi perjalanannya lebih lama, bisa 8-9 jam dari Solo sampai Sidareja. Dan kurang nyaman kalau kata ibunya tadi. Jadi ibunya lebih suka naik kereta dan perjalanannya lebih cepat dari Solo menuju Sidarejanya. Jadi opsinya tetap naik kereta meskipun keretanya duduknya tegak berhadapan. Tapi tetap masih lebih worth it kereta kalau menurut mereka. Ya banyak angkutan yang bisa dinaiki, ada plus minusnya semuanya, butuh ketepatan waktu dan kecepatan, meskipun nggak nyaman dibilang kursinya tegak berhadapan, bikin pegel, tapi kadang kereta yang seperti ini tuh tetap jadi primadona coy, tiketnya habis jauh-jauh hari. Mungkin tadi masnya belinya dadakan masih bisa ya, karena cuman sampai Sidareja, tapi kalau sampai Jakarta Pasar Senen ludes. Bisa jadi nanti setelah ini baru bakal banyak yang naik nih, Tasikmalaya. Kita persiapan berangkat lagi dari Banjar. Di kereta api Serayu ini juga ada kereta makan atau kereta restorasi yang letaknya di antara kereta ekonomi 3 dan ekonomi 4. Kalau kalian mager jalan ke sana, bisa juga nunggu prama-praminya keliling bawa troli. Biasanya setiap beberapa jam sekali tuh bakal keliling dari kereta paling depan ke kereta paling belakang. Tiba di stasiun Tasikmalaya. Bisa dibilang ini Jogjanya Daop 2 Bandung ya teman-teman. Yang naik yang turun banyak, yang naik banyak banget coy. Kota Tasikmalaya ini bisa dibilang menjadi titik naik turun penumpang kereta api Serayu paling rame dan paling banyak ya teman-teman. Dibandingkan stasiun yang lain, yang turun banyak, yang naik juga banyak banget. Di Tasik ini banyak pondok pesantren, jadi kayaknya banyak santri-santri juga ya. Berhenti lumayan lama di Tasikmalaya karena kita tunggu bersilang dengan kereta api Turangga. Kalau naik kereta ekonomi kayak gini yang berhenti lama bakal pada seneng buat ngerokok tuh bapak-bapak. Dan setelah ini perjalanan masih sekitar 290 km untuk sampai ke Jakarta, dan kayaknya menempuh waktu hampir masih 7 jaman, 8 jam 7 jam sih. Bakal lama banget. Padahal kalau secara jarak kayaknya deket ya, cuman 290 kalau nggak salah. Stasiunnya jadi gede, ada kanopinya. Nah, di Banjar malah nggak ada nih kayak gini. Kalau hujan terus malah masih kehujanan di Banjar. Di Tasik nih malah udah enak nih, ada kanopinya tinggi, gede. Nggak kehujanan. Dingin coy di sini. Terasa udara dingin gitu, nyes-nyes. Kereta api Argo Wilis Malam, kereta Turangga teman-teman. Dari Bandung tujuan akhir Surabaya Gubeng. Bawa panoramik tadi depan sendiri. Penuh juga loh panoramiknya malam-malam.
Kenapa kok dibilang Argo Wilis malam? Karena rangkaiannya sama kayak kereta Argo Wilis. Turangga sama Argo Wilis tuh tektokan rangkaian yang sama dan sama-sama bawa kereta panoramik. Tuh Turangga aja dari Bandung ke Ciamis, ke Tasik banyak banget yang turun. Full kelas eksekutif, cuman ketambahan satu kereta panoramik ya. Kalau mau cepet dari Bandung dan berangkat malam bisa naik Turangga ini teman-teman, ke arah Jogja, ke arah Surabaya. Yang turun banyak banget coy yang turun. Bisa beli tarif khusus sih dari Bandung ke Tasikmalaya. Dan Anda saat ini telah sampai di stasiun Raja Pola. Kereta api Serayu tunggu bersilang dengan kereta api Malabar. Stasiun Raja Pola, stasiun kecil yang bukan untuk naik turun penumpang. Kayaknya cuma punya 2 jalur aktif ya teman-teman. Hanya dipakai buat persilangan saja. Di sini berhenti kurang lebih sekitar 17 menitan kalau sesuai jadwal. Dan tadi awal 2 menit berarti hampir 20 menit berhenti di sini. Lama banget. Kita tunggu bersilang sama kereta api Malabar. Dari Bandung ke Malang lewat Jogja. Maju satu petak kita berhenti di stasiun Ciawi. Ada yang jualan ternyata dekat stasiun. Berhenti di sini sekitar 26 menit ya. Tadi dari Kroya ketinggian stasiunnya tuh 11 meter dari permukaan laut teman-teman. Di stasiun Ciawi ini ketinggian stasiunnya ada di 510 meter di atas permukaan air laut teman-teman. Jadi relnya mulai nanjak dan setelah Ciawi ini bakal lebih ekstrim lagi tanjakannya. Kalau kelihatan tuh di depan tuh kayak ada lampu-lampu. Sudah di hadang bukit coy. Dari Ciawi bakal nanjak sampai ke arah Cipendei sampai ke arah Nagrek teman-teman. Single track jadi harus bergantian dengan kereta lain. Setelah lepas dari stasiun Ciawi ke arah stasiun Cipendei, jalur kereta bakal mulai melewati medan ekstrim, tanjakan, turunan, dan tikungan tajam. Kalau dilihat di Google Maps, relnya dibuat muterin pegunungan. Pas waktu zaman Belanda dulu, pernah dibilang kalau jalur kereta ke arah Bandung Timur itu emang susah dibuat karena medannya ekstrim. Tapi nyatanya sekarang selesai dibuat dan bisa dilalui kereta sampai saat ini.
Kita awal 5 menit dari jadwal, berarti ada tambahan waktu 5 menit ya. Kalau normal 10 menit aja teman-teman. Kita bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan. Kayaknya baru masuk. Tadi mungkin kita ketahan sinyal nunggu Mutiara Selatan masuk juga sih. Tumben sepi, nggak ada yang turun. Saya mau jajan dulu. Dingin coy. Kita keluar lewat sini, beli apa ya? Lihat-lihat dulu lah. Kalau mau beli nasi di ujung sana tuh, di pojokan sana teman-teman. Wah, krunya pada turun semua. Kalau mau beli nasi di sana, di ujung sana tuh. Di ujung sana ada warung nasi Mamah Yuyu. Ini ada bakso tahu, somai, cilok. Banyak yang jualan cilok sama somai karena udaranya dingin ya. Pakai pedas? Enggak pedas, Bu. Boleh. Enggak pedas. Enggak pedas. Tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng persiapan diberangkatkan. Bagi para penumpang kereta api Mutiara Selatan yang kemungkinan masih di bawah untuk segera naik ke dalam kereta. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Di jalur 1 kereta api Mutiara Selatan, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng siap untuk diberangkatkan. Yang berangkat Mutiara Selatan duluan teman-teman. Kita masih jam 10 berangkatnya. Masih lama banget. Tadi awal 5 menit. Jadi berarti di sini total kayaknya 15 menit. Makan cilok dulu guys. Udaranya dingin. Biasa tuh rame yang turun, kayak karena Karang Mutiara Selatan ya. Tadi harganya 10 ribuan. Ada banyak di depan, tinggal pilih aja. Tapi ini rasanya kayak agak-agak biasanya sih. Yang biasanya saya beli enak loh. Jadi kalau naik kereta dari Bandung atau menuju Bandung, pas di Cipendei ini wajib turun sih, karena berhenti lama, jajan di depan stasiun. Atau mau beli anget-anget juga banyak. Lumayan, sambil biar nggak pegel dan menghirup udara segar pegunungan. Kita udah ada di ketinggian 772 meter di atas permukaan air laut. Nanjak terus dari tadi teman-teman. Maju satu petak, kita berhenti lagi di stasiun Bumi Walu ya teman-teman. Bersilang dengan kereta api Serayu. Serayu, Kuto Jaya Selatan. Di sana ada lokomotif CC206 standby kayaknya untuk nolong yang selip-selip ya, karena musim hujan di Bandung biasanya banyak kereta selip yang nggak kuat nanjak.
Sekarang udah jam 11 malam teman-teman. Kita masih tiba di wilayah Garut, Jawa Barat. Kalau naik kereta Sawung Galih tadi ya udah sampai dari tadi di Jakarta, dari jam 9. Dari jam setengah 9 atau jam 8 ya, atau mungkin naik kereta-kereta lain kayak Progo. Nyampe Jakarta udah jam 9 kurang. Kereta lokalnya berangkat lagi. Tujuan akhirnya ke Garut kayaknya. Kereta terakhir. Nggak begitu rame. Komuter lain Garut. Kereta termurah dari Bandung ke Jogja sampai ke Jawa Timur ke Blitar teman-teman, kereta api Kahuripan. Dari Bandung baru berangkat udah penuh aja ini. Dari Kiara Condong. Buset, full coy, full seat. Saya sering juga naik kereta api Kahuripan. Nanti teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Sama-sama kereta ngenes, ekonomi subsidi, kursi tegak berhadapan yang banyak kesusul sama kesilang kereta. Tiketnya nggak pernah kalau nggak habis ya, bahkan hari biasa pun juga biasanya habis. Kereta api Serayu ini pemberhentian untuk naik turun penumpang di kota Bandung dilayani di stasiun Kiara Condong. Cuma kereta Serayu ini juga berhenti di stasiun Bandung. Tapi kalau pas pesen tiket cari tujuan ke stasiun Bandung tuh nggak muncul opsi kereta Serayu. Kayaknya berhenti buat pergantian kru aja sih. Kita bersilang dengan kereta di stasiun Maswati teman-teman. Dingin banget. 1:30 pagi ya. Baru kebangun, tadi udah ketiduran setelah leles. Jam 2:30 pagi kita tiba di stasiun Cikampek teman-teman. Berhenti untuk tunggu di susul Argo Sindoro ya sepertinya ya.
Dan kita sudah resmi bergabung dengan jalur utara. Dari Purwokerto muter ke selatan dulu, baru masuk ke jalur utara sekarang. Kita disusul kereta api Argo Sindoro dengan rangkaian eksekutif New Generation. Disusul tapi berhenti coy. Saya baru tahu Argo Sindoro ternyata berhenti di Cikampek. Nggak melintas langsung. Berangkat kembali dari stasiun Cikampek. Dari Jogja berangkat jam 11.50, hampir jam 12 siang, naik kereta api Pramex pertama menuju ke Kutoarjo dengan durasi perjalanan sekitar 1 jam. Terus lanjut naik kereta api Saunggalih dari Kutoarjo menuju Purwokerto. Lalu dari Purwokerto naik kereta termurahnya, kereta api Serayu menuju ke Pasar Senen, Jakarta. Kalau di total durasi perjalanannya hampir sekitar berapa tuh? Hampir 16 jam, 17 jam teman-teman. Dari Jogja ke Jakarta kalau kita ngeteng naik kereta api Pramex, Saunggalih dan Serayu. Karena emang kalau Serayu ini rutenya muter lewat Bandung ya. Dari Purwokerto ke Jakarta aja perjalanannya udah hampir 12 jam. Yang paling lama Serayunya. Tapi seru sih, dan kita baru tiba di Jakarta pagi hari jam 4:30 pagi ya. Kalau di total untuk tarifnya berarti kita naik Pramex 8.000 ditambah tarif khusus Saunggalih 65.000, 73.000, ditambah untuk kereta api Serayu ini tarifnya 67.000 dari Purwokerto sampai Pasar Senen. Berarti 140.000 ya teman-teman. Ya masih lebih murah dibandingkan kita beli tiket kereta yang secara langsung berangkat siang kayak macam Progo atau mungkin dari Kutoarjo naik Saunggalih, itu tarifnya udah 290 ke atas. Kita bisa hemat sekitar 150.000 lah. Cuman emang perlu effort perjalanan yang lebih lama karena muter lewat selatan, lewat arah Bandung. Kalau kereta yang paling murah dari Jogja ke Jakarta secara langsung ada kereta api Bengawan yang berangkatnya malam hari sekitar jam 10:30 malam. Tarifnya 74.000, langsung
ke arah jalur utara lewat Purwokerto Cirebon dengan durasi waktu perjalanan sekitar 8 sampai 8,5 jam. Tiba di Jakarta itu jam 7 atau jam setengah 8 ya kayaknya. Kalau berangkatnya malam, tapi kalau berangkatnya siang ya paling gampang naik Progo. Cuman Progo biasanya tiketnya juga habis dan tarifnya udah di atas 270.000 teman-teman. Kalau mau hemat berangkat siang kita bisa ngeteng, nanti tiba di Jakarta ya pagi hari seperti ini. Masih oke sih menurut saya karena tiba di Jakarta masih pagi banget. Jadi kalau misalkan teman-teman habis liburan di Jogja pulangnya minggu nih, misalkan minggu siang kan jam-jam check out hotel, udah check out hotel naik Pramek ke Kutoarjo, terus tarik khusus Sawunggalih, naik Serayu sampai di Jakarta masih jam 4 pagi, setengah 5 pagi. Jadi kalau mau ke kantor juga masih oke sih, cuman ya itu tadi butuh kesiapan fisik yang lebih mungkin ya karena perjalanannya hampir 17 jam selama di jalan. Nggak tahu kalau ke kantor bakal capek banget atau enggak ya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Pasar Senen Station. Please prepare yourself and check your belongings. Di Kereta Api Indonesia Persero dan tidak perlu yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kedatangan kereta api Anda di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah menggunakan jasa kereta api stasiun akhir stasiun Pasar Senen, stasiun akhir stasiun Pasar Senen. Alhamdulillah teman-teman, jam 4:24 tiba di tujuan akhir kereta api Serayu, stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terlambat sekitar 7 menit dari jadwal ya, harusnya 4:17. Tapi ya nggak apa-apa, kita tiba dengan selamat. Banyak opsi kalau mau ngeteng menuju Jakarta dari Jogja. Kalau misalkan mau cepet ya naik Pramek, turun Kutoarjo, Sawunggalihnya langsung ke Jakarta, Pasar Senen. Totalnya kalau Sawunggalih sama Pramek kayaknya 298.000 teman-teman. Kalau yang paling murah berangkat siang, caranya dengan yang saya lakukan saat ini, Pramek Sawunggalih tambah Serayu sore yang dari Purwokerto. Tiba di Jakarta masih pagi, jam 4 pagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video saya selanjutnya. Saya pamit dari kota Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.